Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Ketimbang jiwa komunisnya, anggota SR yang banyak berasal dari kalangan santri itu lebih menjiwai semangat perang sabil dan mati syahid. Gerakan ini cukup cepat menyebar ke luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Saat situasi revolusioner sedang dibangun para pemimpin PKI itu, HBPKI di Semarang merencanakan Kongres PKI pada bulan Juni 1924 di Jakarta dan akan memindahkan kedudukan PKI dari Semarang ke Jakarta setelah Kongres dilaksanakan. Ketika rencana untuk menggelar Kongres PKI santer digaungkan, Alimin dan Musso selesai menjalani hukuman selama 4 tahun penuh pada Desember 1923. Mereka lalu mendaftarkan diri dan menjadi anggota PKI Saksi Jakarta Raya. Masuknya Musso dan Alimin menjadi anggota PKI mengandung perdebatan para pemimpin PKI, sebab keduanya dikenal memiliki jiwa anarkistis sabilunggaistis yang sangat berbahaya bagi gerakan komunis di Indonesia. Kongres PKI Juni 1924 akhirnya memutuskan bahwa anggota-anggota HBPKI yang baru adalah Sarjono sebagai Forsiter, Budi Sucitro sebagai Sekjen, Winanta sebagai Keuangan, Alimin Musso dan Ali Rahman sebagai komisaris-komisaris. Kongres juga memutuskan organ HBPKI yang menerbitkan majalah Doglek dalam bahasa Belanda, Harian Matahari, dan Sinar Hindia diganti dengan API, Proletar, Suara Tambang, Suara Postel, dan sebagainya hingga akhir 1924. Setelah Kongres PKI 1924 selesai di Jakarta, masuklah buku Tan Malaka yang sangat melegenda secara sembunyi-sembunyi berjudul Narada Republik Indonesia. Buku ini dengan cepat menjadi bacaan wajib kaum perintis pergerakan saat itu. Di bawah kepemimpinan yang baru ini, PKI menjadi lebih tenang dan tampak kurang semangat seperti pada tahun-tahun yang lalu. Namun, hal ini justru membuat pemerintah kolonial curiga dan was-was. Mata-mata kolonial pun disebar luas. Pada bulan Januari 1925, Alimin mendapatkan kehormatan untuk menemui Tan Malaka di Canton. Sebelumnya, pada Desember 1923, Alimin juga diutus PKI untuk menemui Tan Malaka dan menyampaikan perkembangan PKI yang akan melangsungkan Kongres 1924. Dari pertemuannya yang pertama, Alimin diberi bekal untuk kaum komunis di Indonesia, sebuah dokumentasi penting dari Tan Malaka yang dikenal dengan Pidato Sukendar. Pada pertemuan kedua ini, Alimin kembali memaparkan perkembangan PKI. Saat itu, Tan Malaka sedang menderita sakit berat. Namun, kabar yang dibawa Alimin menambah rasa sakitnya kabar itu. Kabar itu adalah pembubaran Sarekat Rakyat SR dan memasukkan seluruh anggotanya yang beraneka warna itu menjadi anggota PKI. Meski keputusan untuk membubarkan SR ditolak Tan Malaka, tetapi HBPKI tetap membubarkan SR dan memasukkan anggotanya ke dalam PKI. Keputusan PKI yang dinilai keliru itu diperparah dengan hasil pertemuan Prambanan pada 25 Desember 1925. Pertemuan itu dihadiri oleh anggota HBPKI yang terdiri dari Sarjono, Budi Sucitro, Winanta, Alimin, Musso, Ali Rahman, dan Sultan Said Ali dari Sumatera. Ditambah 4 orang lainnya dari Solo dan Surabaya. Totalnya ada 11 orang. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum HBPKI Sarjono mengatakan bahwa seluruh saksi PKI yang berjumlah 30 saksi di seluruh Indonesia menginginkan suatu revolusi. Untuk itu, HBPKI diminta segera menentukan tanggal, hari, dan bulannya. Hasil pertemuan itu adalah revolusi serentak di seluruh Indonesia dilakukan pada 15-18 Juni 1926. Hasil keputusan itu lalu disampaikan kepada Tan Malaka untuk diminta komentarnya. Alimin kembali ditunjuk untuk menemui Tan Malaka di Manila. Laporan Alimin membuat Tan Malaka sangat kecewa. Bukankah pada bulan Januari 1925 saja sudah menyatakan di Kanton bahwa membubarkan Sarekat Rakyat itu adalah suatu kesalahan taktik yang amat besar, membahayakan dan merugikan kepada PKI. Menurut Tan Malaka, para pemimpin PKI kerasukan paham mati syahid dan mencari surga. Dari buku sejarah revolusioner, manakah saudara-saudara dapat membaca bahwa sesuatu revolusi itu bisa ditentukan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Putusan tuan-tuan yang hanya 11 orang saja di atas Candi Prambanan pada 25 Desember 1925 bukanlah revolusi, tetapi itu adalah Tuan-tuan bukanlah bertindak sebagai seorang revolusioner, tetapi pater
semata-mata, tegasnya. Dalam sejarah PAT yang telah terjadi beratus-ratus tahun yang lampau, tidak pernah ada kemenangan di sana. Bahkan hanya akan mengakibatkan kekalahan dan kehancuran partai semata-mata. Semua keterangan ini panjang lebar disampaikan Tan Malaka. Lebih lanjut, Tan Malaka meminta Alimin untuk menyampaikan kepada para pemimpin PKI di Hindia Belanda agar segera mencabut dan menghentikan berbagai persiapan PAT tersebut. Sebaliknya, Tan Malaka menyarankan mengadakan aksi yang teratur. Itulah tadi ulasan singkat kelanjutan video yang sebelumnya. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Nantikan part 4 yang akan datang.